Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel terbaru yang berjudul Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share dan subscribe kalau tidak kucuri janda kalian. Hehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung aja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6. Pernyataan Claire membuat seluruh keluarga Wilson tercengang. Semua orang merasa bahwa Claire pasti gila. Jangan membagi waktu untuk pamer. Pada saat berada di pusat perhatian ini, apa akibatnya selain kematian? Grup M Grand adalah perusahaan terbesar di Aurus Hill. Bagaimana orang memandang keluarga Wilson? Siapapun yang membicarakannya tidak akan pernah berhasil. Harold tidak bisa membantu tetapi dengan sinis berkata, Claire, apakah menurutmu kamu bisa mendapatkan kontrak dari M Grand Group? Adik Harold sendiri dan sepupu Claire, Wendy, juga mencibir saat ini. Sister Claire, apa identitas Anda? Dan apa identitas M Grand Group? Anda pergi untuk berbicara begitu gegabah. Jangan mempermalukan keluarga Wilson kami. Seseorang setuju, artinya, jika dia diusir oleh M Grand Group saat itu, keluarga Wilson kita pasti akan menjadi bahan tertawaan di Aurus Hill. Saat Claire mendengar suara itu, pipinya menjadi sangat merah, merasa sangat malu. Sejak menikahi Charlie, statusnya dalam keluarga telah merosot, menjadi semakin tidak penting, dan hampir tersingkir, dan bahkan orang tuanya telah diejek. Dia merasa bahwa jika dia dapat membicarakan proyek ini dengan M Grand Group, posisinya dalam keluarga pasti akan terkonsolidasi. Yang terpenting orang tua juga bisa berdiri tegak. Tetapi pada saat ini, diejek oleh begitu banyak orang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Dia menatap Charlie dengan depresi. Mengapa dia mendengarkan kata-katanya yang menyihir? Tidak akan bangun untuk ini jika dia mengetahuinya. Nyonya Wilson tua sangat marah ketika dia mendengar apa yang dikatakan semua orang. Setelah menanyakan pertanyaan ini beberapa kali, tidak ada yang berani mengambil tugas ini. Sekarang Claire berinisiatif untuk berdiri, dan sekelompok orang mulai menuangkan air dingin lagi. Meskipun Nyonya Wilson tua selalu tidak menyukai Claire, pada saat ini, dia merasa bahwa Claire setidaknya bersedia berbagi kekhawatirannya. Tidak seperti orang lain yang hanya tahu untuk bersembunyi di balik cangkang mereka saat ini. Terutama Harold, cucunya yang tercinta, sangat mengecewakannya. Karena itu, sikap Nyonya Wilson terhadap Claire juga banyak berubah. Jadi dia segera berkata, karena orang lain tidak berani setuju, jangan bicara omong kosong. Kali ini kita bekerja sama dengan M Grand Group dalam proyek tersebut. Biarkan Claire membicarakannya. Claire hanya bisa bertahan dan menjawab. Jangan khawatir. Nenek, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Pada saat ini, Harold mencibir dengan dingin dari hidungnya dan berkata, apa gunanya keluar semua? Tidaklah memalukan bagi keluarga untuk gagal pada akhirnya. Charlie bertanya sambil mencibir. Harold, apa tujuanmu bernyanyi dengan buruk? Tidakkah menurutmu keluarga Wilson memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan M Grand Group? Harold tidak menyangka bahwa Charlie akan berani berbicara pada pertemuan keluarga, dan dia akan mengenakan topi tinggi pada dirinya sendiri. Melihat ekspresi Nyonya Wilson yang juga sedikit merajuk, dia segera menjelaskan. Bukan itu maksudku. Aku hanya berpikir tidak mungkin bagi Claire untuk membahas kerja sama ini. Charlie tersenyum dan bertanya, lalu bagaimana jika dia bisa berbicara tentang kerja sama pada awalnya? Haruskah kita bertaruh? Harold mencibir, ayo, berjudi saja. Aku akan takut padamu. Katakan padaku, apa yang kamu pertaruhkan? Charlie berkata, jika dia mulai merundingkan kontrak, Anda berlutut dan menjatuhkan saya 3 kepala di depan seluruh keluarga dan mengatakan Anda salah. Jika dia tidak bisa bernegosiasi pada awalnya,
Saya akan menjatuhkan 3 kepala untuk Anda dan mengatakan dengan lantang bahwa saya salah. Bagaimana menurut Anda? Hahaha. Harold segera tertawa terbahak-bahak. Kamu sampah benar-benar mencari kematian. Oke. Saya akan bertaruh dengan Anda. Charlie mengangguk puas dan berkata, seluruh keluarga ada di sini untuk menyaksikan bahwa jika ada yang kembali, itu sama dengan mengharapkan kematian untuk ayah, ibu, kakek, nenek. Charlie sengaja mengucapkan 3 kata nenek mati dengan sangat serius, karena dia takut Harold akan mundur ketika dia kalah. Begitu kata-kata ini keluar, Harold tidak pernah berani kembali. Karena dengan cara itu, bukankah itu akan mengutuk neneknya, yaitu Nyonya Wilson tua untuk mati? Jika saatnya tiba, Nyonya Wilson tidak akan melepaskannya. Baik, Harold tidak tahu bahwa Charlie telah menggali lubang untuknya, tetapi malah merasa bahwa dia tidak mungkin kalah. Jadi, dia tertawa dan berkata, seluruh keluarga menyaksikan. Saya menunggu Anda untuk bersujud kepada saya. Claire terkejut dan terus mengedipkan mata padanya. Tapi dia tidak berharap dia mengabaikannya sepenuhnya. Nyonya Wilson tua tidak peduli dengan perjudian seperti ini. Perhatian satu-satunya adalah apakah dia bisa masuk ke daftar kerja sama M Grand Group kali ini. Jika dia bisa, jangan katakan biarkan Harold berlutut pada Charlie. Bahkan jika Harold memanggil Charlie sebagai ayahnya, dia juga tidak peduli. Jadi dia berkata, pertemuan hari ini berakhir di sini. Claire, kamu punya 3 hari untuk memenangkan kontrak dan pertemuannya berakhir. Kembali ke rumah. Ayah mertua dan ibu mertua segera menyerang Charlie dan Claire. Ibu mertua Elaine dengan cemas khawatir. Dan berkata, Claire, kamu gila. Bagaimana kamu bisa mendengarkan kata-kata sampah Charlie? Begitu bingung dan menjanjikan pekerjaan ini. Ayah mertua Jacob Wilson juga memarahi Charlie dan berkata, Charlie, kamu sampah. Kamu telah membunuh gadisku. Kemudian, ayah mertuanya berkata dengan marah, jika Anda tidak dapat berbicara tentang kerja sama M Grand Group sejak awal, Anda pasti akan diperas oleh keluarga. Kamu, sampah ini, juga akan berlutut dan bersujud kepada Harold di depan seluruh keluarga. Jangan biarkan kamu kehilangannya, Charlie berkata dengan serius. Ayah dan ibu, selama kontrak bisa dinegosiasikan pada awalnya, semuanya akan diselesaikan. Ngomong-ngomong, bicaralah semua omong kosong. Ayah mertuanya memarahi. Apakah kamu tahu seberapa kuat M Grand Group itu? Bagaimana mereka bisa memandang keluarga Wilson? Charlie tersenyum dan berkata, mungkin orang bisa melihatnya. Saya pikir itu pasti baik-baik saja pada awalnya. Dan dia pasti bisa mendapatkan kontraknya. Ibu mertua mencibir ke samping. Menurutmu, pikirkan Anda adalah bos dari M Grand Group. Sampah. Apakah Anda menggunakan asteris otak Anda? Anda masih berbicara di sini. Bab 7. Melihat orang tuanya mengincar Charlie. Claire menghela nafas dan berkata, Ayah dan ibu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Charlie. Saya tidak ingin mereka meremehkan kita lagi. Bukankah keluhan yang sudah cukup kita derita selama ini? Ibu Claire berseru. Kalau begitu kamu tidak bisa menyetujui tugas ini. Jangan membicarakanmu. Bahkan jika nenekmu pergi, orang tidak akan berbicara dengannya di M Grand. Charlie melihat pemandangan di depannya dengan senyum masam. Ayah mertua dan ibu mertuanya yang sombong. Bahkan jika dia membunuh, mereka tidak dapat mempercayainya. Dia adalah bos dari M Grand Group. Bukan. Saat ini, ada ketukan di pintu. Saya datang. Ibu mertua Elaine menghela nafas dan membuka pintu. Charlie melihat sekeliling, dan melihat seorang pria muda berjas Armani berdiri di depan pintu.
Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang tampan dan berbakat dengan jam tangan Patek Geraldi P. Yang tampaknya bernilai setidaknya 3 hingga 5 juta. Ibu mertua berkata dengan penuh semangat. Oh, ini Wendell. Mengapa kamu di sini? Orang ini adalah Wendell Jones, putra dari keluarga Jones yang mengejar Claire. Wendell tersenyum dan berkata, Bibi, saya mendengar bahwa Claire telah mengambil alih kerja sama M. Grant Group. Jadi saya datang ke sini untuk memberinya ide. Oh, Anda benar-benar penyelamat keluarga kami. Elaine sangat bersemangat. Sorot mata Wendell seperti menatap menantu laki-lakinya. Dia buru-buru menyambutnya dan berkata, Wendell, apakah kamu punya cara untuk membantu Claire memenangkan kontrak M. Grant Group? Wendell mengangguk sambil tersenyum. Menutup mata ke arah Charlie yang berdiri di dekat. Seolah-olah sedang memandangi semut di pinggir jalan. Dia langsung mendatangi Claire dan tersenyum tipis. Claire, kamu bahkan tidak memberitahuku tentang hal sebesar itu. Tetapi Anda dapat yakin bahwa M. Grant Group dan perusahaan saya memiliki kerjasama. Saya akan meminta ayah saya untuk menyapa dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Nyatanya, ayah Wendell sama sekali tidak punya tenaga. Dia mengatakan ini hanya untuk berpura-pura menjadi sesuatu di depan Claire. Claire selalu tahu bahwa Wendell menarik dalam dirinya. Jadi dia berkata dengan dingin, Wendell, aku mengerti kebaikanmu. Dan aku akan menemukan jalan. Elaine berseru tak percaya. Claire, apa kamu gila? Tuan Jones dengan ramah datang untuk membantu Anda. Bagaimana Anda bisa berbicara seperti itu? Claire tidak berbicara. Tetapi Charlie di samping bertanya kepada Wendell dengan penuh minat, Mer. Jones, saya sangat ingin tahu tentang apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu Claire. M. Grant Group sangat besar. Tidak bisa dikendalikan oleh Anda, bukan? M. Grant menandatangani kontrak dengan Claire. Wendell mencibir dengan jijik. Dan berkata, apa yang kamu tahu? Keluarga Jones dan M. Grant Group kami selalu menjadi mitra yang mendalam. Kali ini dari proyek 2 miliar M. Grant Group. Keluarga kita bisa mendapatkan setidaknya sepertiganya. Aku akan membiarkanmu ayahku secara langsung mengalokasikan puluhan juta dari sepertiga ini untuk subkontrak ke Claire. Bukankah ini membantunya menyelesaikan tugas? Charlie berkata dengan heran. Oh, saya tidak menyangka bahwa keluarga Tuan Jones memiliki hubungan yang begitu dalam dengan M. Grant Group. Wendell mendengus dingin dan berkata, tentu saja. Di Aurus Hill. Siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Jones kami bekerja sama dengan M. Grant Group? Setelah selesai berbicara, Wendell menatap Charlie dan berkata dengan jijik, Charlie, aku menyarankan kamu untuk meninggalkan Claire sebagai katak di dasar sumur. Pria sepertimu tidak bisa memberinya kebahagiaan dan hanya akan menghalangi jalannya untuk maju. Claire berkata dengan dingin saat ini. Maaf Tuan Jones. Saya tidak membutuhkan bantuan Anda. Dan tolong jangan berbicara kasar kepada suami saya. Wendell berkata tercengang, Claire, jika aku membantumu seperti ini, kamu masih harus menghadapi sampah ini. Apa dia layak untuk pemeliharaan Anda? Claire berkata dengan serius. Dia tidak sia-sia. Dia adalah suamiku. Wendell penuh dengan kesuraman dan amarah. Dan berkata dengan marah, oke. Bersulang dan jangan makan anggur yang enak. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini. Jika Anda tidak bisa mengetahuinya, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan. Setelah berbicara, Wendell berbalik dan membanting pintu. Elaine ingin menyusul untuk menjelaskan. Tetapi Wendell sudah bertindak jauh. Dia menamparkan pahanya dengan marah. Dan menunjuk ke hidung Charlie dan mengutuk, kamu sangat marah padaku. Apalagi yang bisa Anda lakukan kecuali sampai Anda akan menyeret kaki Anda. Tuan Jones sangat baik untuk membantu. Tetapi Anda semua marahlah dan pergi.
Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Bu, dia baru saja membicarakannya. Dia tidak bisa mendapatkan kerjasama dari M Grand Group sendiri. Jadi bagaimana dia bisa membantu Claire? Kamu omong kosong, Elaine berkata dengan marah. Keluarga Jones bisa mendapatkan sepertiga dari proyek M Grand Group. Anda tahu omong kosong apa? Charlie mencibir di dalam hatinya. Saya tidak tahu apa yang bisa dilakukan keluarga Jones. Saya hanya tahu bahwa M Grand Group saya tidak akan pernah bekerja sama dengan keluarga Jones. Bahkan jika M Grand Group dan Jones memang memiliki banyak kerja sama di masa lalu. Mulai sekarang, kerja sama ini semua akan berhenti. Claire tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Charlie. Dan berkata kepada ibunya, Bu, jangan salahkan Charlie. Mari kita bicarakan tentang itu ketika saya kembali dari M Grand Group. Hei, Elaine menghela nafas panjang. Hanya merasa bahwa Tuhan tidak adil. Dia menikah dengan seorang suami sampah. Tetapi putrinya menikah dengan pria yang lebih sampah. Betapa tidak adilnya ini. Bab 8. Keesokan paginya, Claire membawa rencana kerja sama yang telah dia persiapkan semalam dan datang ke M Grand Group bersama Charlie. Melihat gedung M Grand Group 100 lantai, Claire sama sekali tidak tahu bagaimana perusahaan sebesar M Grand Group bisa memandang keluarga Wilson. Belum lagi keluarga Wilson ingin merundingkan bagian 30 juta. Ini seperti pengemis yang ingin pergi ke rumah orang kaya untuk meminta hadiah 30 juta. Yang benar-benar bodoh. Namun, karena dia berjanji pada nenek saya dan menerima tugas itu di depan umum, maka dia harus mencoba sesuatu. Melihat dia sangat gugup, Charlie merapikan rambutnya sedikit tertekan. Jangan khawatir, istriku. Kamu bisa bicara. Kamu akan berhasil. Claire berkata tanpa daya. Harapan. Kamu menungguku di sini. Setelah berbicara, Claire menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan keberaniannya untuk masuk ke pintu grup M Grand. Charlie mengawasi di belakangnya, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Doris. Doris, istriku sudah pergi. Kamu harus tahu bagaimana melakukan sisanya. Doris langsung berkata, Tuan, Wade, jangan khawatir. Saya pasti akan memuaskan Nyonya Wade. Charlie bertanya lagi, ngomong-ngomong, ku dengar M Grand Group memiliki kerjasama yang dalam dengan keluarga Jones. Doris berkata, kerjasama antara mereka dan M Grand sangat dalam di masa lalu. Mereka juga ingin bekerja sama secara mendalam dalam proyek baru kami kali ini. Dan mengirimkan materi lamaran kerjasama kepada saya. Tetapi sekarang tergantung apa yang Anda maksud, Tuan Wade. Charlie berkata dengan dingin. Saya tidak ingin melihat keluarga Jones berpartisipasi dalam proyek baru ini. Dan saya tidak akan bekerja sama dengan mereka di masa depan. Doris buru-buru berkata. Jangan khawatir. Saya akan melakukannya. Di sisi lain, Claire berjalan ke gedung kantor M Grand Group dan menunggu janji di meja depan. Dia bahkan tidak tahu apakah Doris, wakil ketua M Grand Group, ingin menemuinya. Setelah beberapa saat, seorang asisten wanita datang dengan postur yang anggun. Anda Miss Claire, kan? Nona Doris sedang menunggu Anda di kantor. Tolong ikuti saya. Claire mengangguk. Dia masih mengantri untuk membuat janji. Jadi kenapa dia dipanggil secara tidak langsung? Mungkinkah Doris tahu dia akan datang? Tapi itu tidak masuk akal. Bagaimana orang terkenal seperti Doris bisa mengenalnya? Meskipun dia tidak bisa mengetahuinya, Claire juga tahu bahwa kesempatan itu langka. Dan buru-buru mengikuti pihak lain. Asisten wanita membawa Claire langsung ke kantor Doris. Melihat Claire, Doris segera bangkit dari kursi dan menyapanya dengan hormat. Halo, Miss Wilson. Saya Doris, wakil ketua M Grand Group. Menghadapi wanita super Aurus Hill yang terkenal itu, Claire merasa sedikit gugup, dan berkata dengan hormat, Halo,
Tuan Doris, saya di sini kali ini untuk berbicara dengan Anda tentang proyek hotel. Meskipun secara keseluruhan kekuatan keluarga Wilson kami tidak kuat, tetapi kami benar-benar bekerja keras dalam bisnis dekorasi, dan kami memiliki reputasi yang baik. Saat dia berkata, dia dengan gugup menyerahkan sepotong informasi. Berkata, Doris, ini adalah dokumen pengenalan dan kualifikasi yang relevan dari grup Wilson kita. Silakan periksa juga. Doris tersenyum. Dan setelah menerima dokumen itu, dia melihat sekilas dan berkata langsung, Miss Wilson, saya membaca informasi Anda. Saya pikir keluarga Wilson dan M. Grant bisa bekerja sama. Apa yang kamu katakan itu benar? Claire tidak bisa mempercayainya. Setuju begitu cepat. Bagaimana bisa begitu sederhana? Doris tersenyum dan berkata, tentu saja itu benar. Meskipun kondisi keluarga Wilson sendiri tidak memenuhi standar kerja sama M. Grant Group, ketua kami sangat optimis tentang Nona Wilson dan bersedia bekerja sama dengan Anda. Ketua, Claire berseru dan bertanya, siapa ketua Anda? Doris tersenyum acuh tak acuh dan berkata, ketua kami adalah seseorang bernama Wade dari keluarga Wade di Eastcliff. Menyeberang, Claire mengerutkan kening dan berkata, sepertinya aku tidak mengenal siapapun yang bernama Wade, kecuali suamiku. Doris mengangguk ringan. Charlie telah mengatakan padanya untuk tidak mengungkapkan informasi identitasnya. Jadi dia hanya bisa mengungkapkan sebanyak itu. Selain Charlie, Claire tidak mengenal siapapun dengan Wade. Tetapi dia tidak pernah mengira bahwa suaminya yang yatim piatu, yang tidak berguna, adalah putra Yes. Kali ini, Doris berkata lagi, Miss Wilson, izinkan saya melihat apakah bagian dari niat untuk bekerja sama dalam informasi Anda adalah 30 juta. Claire mengangguk dengan tergesa-gesa dan bertanya tanpa dasar, apakah itu terlalu berlebihan? Doris tersenyum dan berkata, tidak banyak, tapi kurang. Claire menjadi lebih bingung, dan buru-buru bertanya, apa maksudmu? Doris tersenyum dan berkata, ketua kami menjelaskan bahwa dia meminta saya untuk meningkatkan bagian kerja sama menjadi 60 juta. Sambil berbicara, Doris mengeluarkan kontrak dan menyerahkannya kepada Claire. Lihat, kontraknya sudah dibuat sebelumnya. Dan totalnya 60 juta. Jika menurutmu tidak apa-apa, kita bisa menandatanganinya sekarang. Ini. Claire benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka bahwa M. Grant Group, yang tidak dapat menjangkau keluarga Wilson, akan mengambil inisiatif untuk menyiapkan kontrak untuknya. Apalagi, jumlah kontraknya berlipat ganda. Target nenek adalah 30 juta. Dan kontrak sebenarnya mengatakan 60 juta. Dia tiba-tiba berpikir bahwa selama pertemuan tadi malam, suaminya Charlie dengan tegas membiarkannya mengambil tugas ini. Mengapa dia begitu percaya diri? Dan ketika dia berada di depan pintu M. Grant Group sekarang, dia tidak percaya diri pada saat itu. Tetapi dia tampak percaya diri. Apakah dia sudah mengetahui hasilnya? Siapa dia? Bab 9. Pada saat ini, Claire tiba-tiba memiliki pikiran yang tidak dapat dipercaya di dalam hatinya. Apakah Wade di mulut Doris hanya suaminya Charlie? Tetapi setelah berpikir lagi, dia merasa itu terlalu ajaib untuk menjadi kenyataan. Bagaimana mungkin? Charlie adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan di lembaga kesejahteraan. Namun, selain Charlie, siapa lagi di dunia ini yang akan memperlakukannya dengan baik? 30 juta itu harapan yang boros. Tapi pihak lain langsung memberi 60 juta. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya kepada Doris, Miss Doris, boleh saya tanya, apakah nama ketua Anda Charlie? Doris mendesah dalam hatinya. Tuan muda telah memerintahkan untuk tidak mengungkapkan identitasnya.
dan hanya bisa mengatakan bahwa nama belakangnya adalah Wade ke dunia luar. Jika ini ditebak oleh wanita muda, bukankah dia harus kembali? Jadi dia buru-buru berkata, "Mes." Wilson tidak bertanya lagi. "Ketua kami ada di belakang pintu terkenal Eastcliff. Identitasnya sangat rahasia dan saya tidak punya hak untuk mengungkapkannya." Claire mengangguk ringan. Dan setelah Doris mengatakan keluarga Eastcliff yang terkenal, dia tiba-tiba pulih. Charlie adalah seorang yatim piatu. Tidak mungkin pintu Eastcliff terkenal. Sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Ketika dia keluar dari kantor Doris, Claire masih pusing. Apa yang dia pegang di tangannya adalah 60 juta perjanjian kerjasama antara keluarga Wilson dan M. Grant Group. Semua ini seperti mimpi. Di gerbang M. Grant Group, Claire melihat sosok Charlie dan berlari dengan bersemangat dan berkata, "Charlie, aku benar-benar berhasil." Charlie tersenyum diam-diam di dalam hatinya. "Suamimu adalah bos M. Grant Group. Bagaimana mungkin kamu gagal untuk membicarakannya?" Namun, dia berpura-pura terkejut dan berkata, "Anda dapat menegosiasikan proyek yang sulit." "Istriku, kamu benar-benar luar biasa." Claire berkata, "Oh, ini bukan hadiah terbaikku. Ini hanya hadiah dari M. Grant Group." "Apa?" Charlie bertanya dengan sengaja. "Mengapa kamu mengatakan itu?" Claire takut dia akan mengatakan sesuatu tentang ketua M. Grant Group, dan Charlie akan cemburu. Jadi dia buru-buru berkata, "Oh, ini cerita yang panjang. Ayo pergi ke perusahaan sekarang dan beritahu semua orang kabar baik." Charlie tertawa dan berkata, "Oke, kali ini. Itu Beat Start Harold. Harus mematuhi kontrak taruhan dan berlutut dan bersujud padaku." Claire mengangguk dan berkata, dia biasanya memiliki mata level tinggi dan tidak ada yang melihatnya. Jadi dia harus diberi pelajaran. Faktanya, Claire juga memiliki temperamen tersendiri. Dia ingin orang-orang seperti Harold tidak memandang rendah dirinya dan suaminya dengan segala cara yang mungkin. Sekarang mereka telah merundingkan kerjasama. Mereka benar-benar ingin menahannya di masa depan. Lebih dari 10 menit kemudian, keduanya datang ke grup Wilson. Di ruang rapat, semua orang di keluarga Wilson tampak aneh. Mereka semua tahu bahwa Claire pergi ke M. Grant Group di pagi hari. Tetapi semua orang tidak percaya dia bisa mengatasinya. Dan mereka semua menunggu untuk melihatnya menjadi lelucon. Tanpa diduga, dia akan kembali secepat itu. Ketika Claire dan Charlie tiba di ruang pertemuan, semua orang menunjukkan sarkasme. Harold berkata tanpa basa-basi, "Oh, Claire, kamu kembali hanya dalam setengah jam. Apakah Anda bahkan gagal memasuki pintu M. Grant Group?" Hahaha. Adik perempuannya, Wendy, juga mencibir, "Oh, saudari Claire. Dia gagal dalam waktu kurang dari 1 jam. Kamu juga memecahkan rekor, kan?" Ekspresi Nyonya Wilson tua juga berubah suram. Proyek M. Grant Group memang sangat sulit. Bahkan jika Claire gagal mencapai kesimpulan, dia setidaknya harus berhati-hati, bukan? Itu benar-benar membuatnya marah karena menyerah begitu cepat. Jadi, Nyonya Wilson tua menatapnya dan berkata dengan dingin, "Claire, kamu terlalu mengecewakanku." Charlie langsung mengernyit saat mendengar ini. Grup ini terlalu menjijikkan. Bukan. Jangan ditanya tentang hasil dari masalah ini. Mari kita membuat ejekan dulu terlepas dari apakah itu sembarangan atau tidak. Terutama Harold. Si kura-kura Beat Start. Apa yang kamu lakukan? Dia akan bersujud nanti. Claire awalnya bersemangat. Tapi pada saat ini, perkataan semua orang tak diragukan lagi menuangkan air dingin. Dengan amarah di hatinya, dia berkata, "Maaf, saya mengecewakan kalian semua. Doris dari M. Grant Group telah bernegosiasi dengan saya untuk kerjasama proyek." "Apa?
Anda membicarakannya. Mustahil. Bagaimana itu mungkin? Anda bahkan tidak bisa melihat wajah Doris. Semua orang tercengang. Claire, apa menurutmu kami akan mempercayainya? Harold kembali sadar dan segera menamparkan meja dan berkata dengan marah. Doris dari M Grand Group adalah elit bisnis terkenal di kota. Bagaimana dia bisa bertemu denganmu? Identitas apa yang Anda miliki? Menghadapi keraguan dan tuduhan semua orang, Claire langsung mengeluarkan kontrak dan menyerahkannya kepada Nyonya Wilson. Ini adalah kontrak proyek M Grand Group. Mohon dilihat, kontrak ini seperti bom. Menyebabkan atmosfer orang-orang di tempat kejadian meledak tiba-tiba. Harold masih tidak mempercayainya. Dan berteriak dengan keras, ini pasti kontrak palsu miliknya. Aku tidak percaya dia bisa menangani M Grand Group. Itu dia. Wendy juga menambahkan bahan bakar dan kecemburuan ke samping. Bagaimana dia bisa memenangkan kontrak M Grand Group? Ini adalah proyek besar dengan 30 juta orang. Jika dia mampu melakukannya, saya akan menegosiasikannya. Claire mencibir dan berkata, "Sepupu, kamu salah. Kontrak ini bukan 30 juta. Tapi 60 juta. Turun." Wendy menyeringai dan berkata, "Kontrak 60 juta. Apakah Anda tidak malu untuk mengatakannya? Apakah kita benar-benar bodoh? Anda dapat menandatangani 60 juta. Dan saya katakan saya dapat menandatangani 100 juta." Harold juga berkata dengan wajah dingin, "Claire, kamu bermain sebagai nenek dan kami sebagai monyet." Setelah dia selesai berbicara, dia berkata kepada Nyonya Wilson, "Nenek, awalnya ini adalah pengkhianatan besar. Anda tidak bisa mengampuni dia." Nyonya Wilson tua juga mengertakkan gigi dengan marah. Dia merasa bahwa 90% dari 30 juta itu tidak berharga. Setelah setengah jam, Claire berlari kembali dan memberitahunya bahwa dia menandatangani 60 juta. Bukankah ini memperlakukannya sebagai orang bodoh di depan banyak orang? Benar-benar menjadi kepala keluarga tanpa imbalan. Keturunan yang tidak bermoral seperti ini. Jika dia tidak bisa pergi, bagaimana dia bisa berdiri dalam keluarga di masa depan? Nyonya Wilson tua sangat cemas, menamparkan meja, dan berteriak, "Claire, pergi ke departemen personalia untuk menjalani prosedur pengunduran diri segera." Ekspresi Claire tercengang. Apakah orang-orang ini gila? Dia membuka kontrak dan melihat. Apakah mereka masih tidak percaya? Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, F***. Pernyataan resmi M Grand Group dirilis. Kontrak 60 juta itu benar. Bab 10. Dengan raungan ini, semua orang terkejut. Setelah itu, semua orang buru-buru mengeluarkan ponsel mereka dan membuka akun resmi M Grand Group. Sangat. Akun layanan resmi M Grand Group merilis push. Proyek hotel senilai 2 miliar M Grand Group menandatangani mitra pertama. Wakil Ketua Grup Doris dan perwakilan Aurus Hill Wilson, Claire, menandatangani kontrak dekorasi senilai 60 juta. Melihat judul ini, semua orang gila. Claire benar-benar membicarakan proyek tersebut. Dan jumlahnya menjadi 2 kali lipat. Ini baru lebih dari setengah jam. Bagaimana bisa begitu mudah? Ini sangat tidak masuk akal. Harold terkejut dan menyesal. Sebelum hari ini, Claire tidak bisa dibandingkan dengan dirinya sendiri dalam hal status dan identitas. Jika dia menerima tugas ini kemarin, tidak peduli apakah dia telah menegosiasikannya atau tidak, dia tidak akan memberi Claire kesempatan untuk menunjukkan wajahnya. Akhirnya, dia menolak karena takut gagal. Tidak masalah jika dia menolaknya. Kuncinya adalah Claire benar-benar berhasil. Ini hanya ditampar di wajah. Nyonya Wilson segera mengambil kontrak itu dengan penuh semangat. Membacanya dengan cermat. Dan tertawa gembira. Oke. Baik, 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 Claire. Kamu benar-benar memberikan kontribusi yang besar. Setelah berbicara,
Dia bertanya, "Bagaimana Anda melakukannya?" Claire berkata, "Terima kasih kepada Mes. Doris. Deputi Doris. Dia sangat optimis tentang keluarga Wilson kami." Sebenarnya, Claire ingin mengatakan yang sebenarnya. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak tahu siapa ketua M Grand Group itu. Dan tidak ada yang mungkin mempercayainya. Dia membuang ide itu. Setelah mendengar ini, Harold merasa lebih tidak nyaman dan ingin mati. Pantas saja Claire bisa memenangkan kontrak. Ternyata Doris dari M Grand Group sangat optimis dengan keluarga Wilson. Tidakkah ada yang pergi? Dia benar-benar melewatkan kesempatan besar. Saat ini, Charlie berbicara, "Harold, apakah kamu ingat janji berjudi kita?" Ekspresi Harold sama jeleknya dengan jika dia baru saja memakannya. Bagaimana mungkin dia tidak ingat taruhannya? Dan jika dia kalah, dia harus menjatuhkan 3 kepala di depan umum. Claire mendapatkan kontrak dan menjelaskan bahwa dia kalah. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa bersujud pada sampah semacam ini? Tidak mungkin. Jadi dia segera mengertakkan gigi dan berkata, "Charlie, apa kamu? Hanya sampah yang masuk ke rumah kita dan memakan sisa makanan setiap hari. Kau ingin aku berlutut dan bersujud padamu?" Charlie berkata dengan tenang, "Aku memang sia-sia. Tapi kita bersumpah kemarin. Jika ada yang mundur, maut, 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 kakek, matikan nenek." Charlie dengan sengaja mengucapkan 3 kata kematian nenek dengan sangat keras. Sangat. Ekspresi Nyonya Wilson segera menjadi sangat jelek. Dia menatap Harold dan bertanya dengan suara dingin, "Apa? Apakah kamu ingin aku mati?" Harold panik dan berseru, "Nenek, kamu tidak bisa dibodohi oleh Charlie. Dia ingin membuat wajah cucu Anda dan wajah Anda hilang." Charlie berkata dengan acuh tak acuh saat ini, "Harold, jangan membodohi nenek di sini. Jangan lupa bahwa kamu telah mengambil sumpah beracun. Jika kamu mundur, sumpahmu akan dikutuk oleh Tuhan. Apakah kamu ingin mengutuk nenek?" Harold merasa ngeri dan berseru, "Nenek, kamu tidak bisa membuat lelucon." Nyonya Wilson tua berkata dengan wajah dingin, "Kamu tahu bahwa aku percaya pada Buddhisme selama hidupku dan bersumpah ke surga. Beraninya kamu mengingkari janjimu?" Nenek, Harold benar-benar panik. Karena dia bisa melihat nenek itu sangat marah. Nyonya Wilson tua melihat bahwa Harold bahkan melanggar sumpah yang terkait dengan hidup dan mati demi prestise sendiri. Dia membanting meja dan berteriak dengan marah, "Apakah Anda bertekad untuk melanggar sumpah?" Nenek Harold membeku dan segera membuat perhitungan di dalam hatinya. Jika dia mematuhi perjanjian perjudian dan bersujud kepada Charlie untuk mengakui kesalahannya, maka dia telah kehilangan muka. Tetapi jika dia tidak mematuhi perjanjian perjudian dan membuat marah neneknya, maka dia akan kehilangan semua yang dia miliki di keluarga Wilson. Memikirkan hal ini, meskipun hatinya 10,000 kali tidak rela, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, "Oke. Saya bersedia melakukannya." Charlie menatapnya sambil tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Hanya menunggunya berlutut dan bersujud. Harold merasa kakinya dipenuhi timah dan dengan susah payah pindah ke Charlie selangkah demi selangkah. Dia gemetar karena kebencian dan mengertakkan gigi. Tapi kakinya melunak dan dia berlutut di tanah. Celepuk. Mereka yang hadir bahkan mengeluarkan ponsel mereka dengan tenang. Harold menunduk dan berkata dengan suara gemetar, "Aku salah." Setelah selesai berbicara, dia membungkuk dan menundukkan kepalanya. Charlie berkata, "Apa yang kamu katakan? Aku tidak mendengar dengan jelas." Berbicara lebih keras. Harold menahan penghinaan dan bersujud lagi. "Saya salah." Charlie mencibir dan berkata, "Oh, ternyata kamu salah. Di mana kesalahanmu?" Hati Harold karena membunuh Charlie ada di sana.
Tapi ada satu kepala terakhir yang tidak mengetuk. Jadi dia hanya mengertakkan gigi dan berkata, "Aku seharusnya tidak meragukan kemampuan Claire untuk salah." Setelah berbicara, dia bersujud lagi. Charlie merasa sangat nyaman. Dia tidak tahan dengan Harold untuk waktu yang lama. Dan kali ini dia menggunakan kesempatan untuk membiarkan dia berlutut dan bersujud. Rasanya sangat keren. Claire melihat semua ini dengan heran. Dan merasa bahwa suaminya tiba-tiba berbeda dari sebelumnya. Ketika spesifikasinya berbeda, dia tidak akan bisa memberi tahu untuk sementara waktu. Tapi, mengingat kembali cara suaminya bertaruh dengan Harold kemarin, sepertinya dia sudah lama berharap dia akan menang. Mengapa dia memiliki kepercayaan diri yang kuat? Terima kasih sudah menonton novel Pesona Pujaan Hati. Sampai ketemu lagi di novel selanjutnya.